Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Di malam yang berbahagia ini, dengan izin Allah kita bertemu dengan beberapa aktivis, di antaranya Buya kita, Buya Risman Mukhtar. Beliau aktivis sejak muda dan sampai usia beliau yang sudah 75 tahun itu masih tetap berdakwah di tengah umat, termasuk sampai ke desa-desa di Indonesia dan di Payakumbuh. Kemudian ada sosok wartawan yang juga kita kenal, Pak Zikriman ya. Dan saya sendiri sebagai pembicara atau moderator Ibnu Akil Dekani. Ini Ustaz Pak Zikriman, kita akan mendengar berbagai isu lah, katakanlah sebagai isu tentang kafe dan tempat-tempat yang kurang elok lah didengar di Payakumbuh, ya kan? Apakah memang ada kafe-kafe seperti itu atau memang ada kafe-kafe yang islami dan sebagainya. Dalam hal ini kita ingin tahu ini bagaimana sebenarnya yang terjadi. Silakan Pak Zikriman. Terima kasih Ustadz. Dari pantauan kami di lapangan selaku dari media online, kami melihat di sepanjang Batang Agam Payakumbuh itu saat ini sudah menjamur kafe-kafe. Ada 2 kafe yang namanya mirip. Pertama ada kafe Batang Agam di tepi Batang Agam, tapi lokasinya di daerah Tanjung Pauh. Kafe Batang Agam ya? Kafe Batang Agam. Yang kedua ada Kafe Agam Jua. Agam Jua yang lokasinya itu di daerah Ibu. Jaraknya? Jaraknya lebih 1 kilo lebih lah. 1 kilo. Ya? Antara kafe kedua tersebut. Iya. Khusus untuk kafe Batang Agam sekitar lebih kurang 1 tahun yang lalu itu pernah dihebohkan. Itu merupakan tempat yang disinyalir tempat kegiatan yang tidak sepantasnya dan pernah mendapat protes dari beberapa tokoh masyarakat. Saat ini kafe Batang Agam itu tidak beroperasi lagi. Dan pernah langsung dari Satpol PP yang menutup kafe itu, yang kafe Batang Agam. Yang kedua, kafe Agam Jua. Kafe Agam Jua ini, sepengetahuan kami dan kami pernah ke sana, kegiatannya itu banyak tempat-tempat sosialisasi atau rapat-rapat. Ya. Untuk malam itu memang ada hiburan, tapi hiburan itu lomba-lomba. Lomba lagu Minang, lomba lagu kasidah, itu yang diadakan di kafe Agam Jua. Dan pelayan pun di Agam Jua itu kami lihat itu berbusana muslimah. Dan tidak ada kami lihat pelayan wanita yang tidak berjilbab gitu. Dan insya Allah selama ini kami lihat juga kafe Agam Jua tidak ada pihak-pihak berwajib yang datang dan yang menegur kegiatannya. Sedangkan kafe-kafe yang di sepanjang Batang Agam itu kadang-kadang ada sebuah teguran dari pihak-pihak berwajib gitu. Ya. Dan kami yakin kafe Agam Jua tidak digunakan tempat-tempat untuk maksiat gitu. Dan bagi yang ragu, boleh silakan datang langsung. Ya. Silakan. Dan jam malam itu ada. Bagi penonton jam 11, jam 12 kafe harus tutup. Itu
dari pimpinan kafe yang sebelumnya juga adalah seorang PNS gitu, yang pimpinan kafe itu kepala Samsat Bukit Tinggi. Itu yang kami tahu, Ustadz. Pernahkah Pak Zikriman bertanya atau mewawancarai pimpinan kafe Agam Jua ini? Kan tadi dikatakan ada muslimah. Iya. Iya. Ada kasidah. Ada. Apakah bertanya, adakah motivasi untuk kafe itu apa sebetulnya? Agam Jua ya? Kafe Agam Jua. Kalau untuk lagu-lagu memang lagu kasidah itu pernah, dan lomba berpakaian muslimah juga diadakan di sana. Iya. Jadi ada nuansa Islami ya? Iya. Kalau diboleh semacam kafe syariah lah gitu. Ya, walaupun tulisannya tidak ada syariah. Iya. Artinya dari motivasi pengelolanya, pendirinya ada nuansa syariah ya? Iya, ada nuansa syariah itu. Tidak ada yang tari-tari, joget-jogetan berpasangan, tidak ada. Jadi beda. Beda. Ya, beda antara kafe Agam Jua sama kafe Batang Agam. Itu, Ustaz. Terima kasih Pak Itu Zikriman. ada apa nggak? Itu ada musala, ada tempat sholat, disediakan nggak di kafe itu? Untuk kafe Agam Jua, itu disediakan fasilitas musala. Itu ukuran lebih kurang sekitar 7 kali 7 meter musala. Ya. Musala, tempat berwuduk pun pisah antara laki-laki dan perempuan. Kafe yang lain ada tempat berwuduk. Tempat kafe yang lain belum kami lihat gitu. Belum kami lihat ya. Tapi Agam Jua insya Allah tempat untuk sholat disediakan. Ya. Jadi kalau dari keterangan tadi memang ada nuansa Islaminya. Ada nuansa Islami, walaupun lomba-lombanya lagu-lagu Islam, lagu-lagu Minang. Iya. Kemudian apa lagi tadi? Lomba pakaian muslimah juga ada. Dan unsur pemerintah pun mengadakan tempat rapat-rapat. Iya. Ya, soalnya begini, kami perlu klarifikasi karena itu isu itu berkembang kemudian dikaitkan dengan salah satu calon jatah tertentu Iya. yang dianggap sebagai pemilik lah ya Iya. dari kafe ini. Ini sebenarnya gimana? Ini apakah ini apa itu bisa dipastikan bahwa memang itu tidak ada sama sekali? Karena bagaimanapun tentu di saat ada pilkada ini kan sering juga muncul isu-isu negatif ya. Nanti apa ya, bisa black campaign, bisa juga yang kemudian mendiskreditkan atau menimbulkan citra yang tidak baik untuk apa lain. Yes. Sebenarnya ini yang kita dengar ya, ada isu bahwa kafe Agam Jua itu juga dijadikan tempat untuk joget-joget. Ini apa benar apa gimana ini? Dulu sebenarnya sebagai pemilik tanah, yang punya tanah itu adalah almarhum dari Pak Nofri yang dulu bekerja pada Dinas Pariwisata. Yang kami dapat info itu dulu yang punyanya bukan calon, ya. Mungkin tempatnya itu semacam evokir lah gitu, Ustaz. Sebagai bokir itu dikelola oleh pihak yang punya tanah, ya, bukan milik satu calon, ya. Ya. Ya, mungkin calon-calon lain juga banyak yang datang ke sana, ya. Dan kami lihat di kafe Agam Jua itu tidak ada foto-foto calon-calon tertentu. Itu memang murni untuk masyarakat kegunaannya. Jadi pemiliknya bukan calon tertentu ya? Bukan gitu ya. Tidak ada tanda-tanda ataupun simbol-simbol dari calon tertentu, ya. Dulu Jadi pemilik bukan salah satu calon ya? bukan gitu ya. Pemilik kafe itu siapa? Mungkin bekerja sama lah gitu yang punya tanah dengan pengelola. Iya. Pengelolanya di mana nih? Pengelola mungkin yang punya tanah itu bekerja sama mungkin kepada orang-orang tertentu. Kita juga nggak tahu pasti. Jadi bahwa kemudian ada anggapan bahwa ini
milik yang tertentu kemudian di sana tidak ada ya. Tidak ada. Bisa dikait-kaitkan. Tidak bisa dikait-kaitkan. Ya. Tapi yang jelas itu nggak ada gitu. Enggak, belum kami lihat. Ya. Jadi ini kan begini Pak. Jadi barang ini memang sebetulnya tidak milik dari salah seorang tertentu yang kemudian dikaitkan. Ya. Jadi nggak ada. Jadi itu juga menurut Pak Budiman tadi memang tidak pernah melihat itu. Jadi memang ini perlu kita klarifikasi. Ya. Karena gini kan karena Allah SWT itu kan mengatakan hukum inja'akum bina ba'in ya. Inja'akum fasikum bina ba'in fatabayan. Tawa itu penting. Nanti apa? Karena jangan kita nanti mungkin menimpakan seseorang yang kemudian kita tidak punya bijahalatin dengan tidak pengetahuan tempat itu alam apa sudah dimin kita akan menjadi menyesal. Jadi sebetulnya ini yang sudah jelas Pak Mersil bahwa kafe itu bukan milik ya dari salah seorang calon. Dan kemudian kalau apapun yang terjadi tidak bisa dikaitkan. Tetapi itu pun juga tidak pernah terjadi di sana di agama itu. Yang terjadi adalah hal seperti itu di Kafe Batang Agam. Kafe Batang Agam yang kemudian sudah dibakar oleh masyarakat. Udah tidak berfungsi lagi sekarang Ustaz. Dan ini pun juga tidak pernah ada teguran, tidak pernah datang berwajib bahwa ya secara tidak melakukan pelanggaran terhadap aturan yang ada. Kan gitu ya. Sedikit Bu ya. Karena ini sebagai ulama kan betul bahwa untuk pencerahan kepada umat, sebenarnya ulama membimbing umat ini untuk lebih bersemangat mengembangkan hal-hal budaya dan dakwah yang bernuansa Islam di tengah masyarakat. Jadi ada enggak upaya kita atau keinginan kita atau cara yang bagus untuk mengarahkan masyarakat atau pemilik kafe yang sudah ada ciri-ciri keislaminya ya, Iya Ustaz. lebih berjiwa Islami ya Bu ya. Ya, jadi begini. Jadi secara dalam soal-soal yang menyangkut muamalah fil asya, sesuatu yang menyangkut sesuatu ya, itu kan dalam kaidah itu dikatakan al-aslu fi asya-ibahah. Hukum asal sesuatu itu boleh hatta atadillu ala tahrimi, sampai ada dalil yang mengharamkannya. Jadi kita melihat sesuatu itu dalam urusan dunia ini, apakah di situ dilakukan hal-hal yang dilarang Allah syariat apa enggak, itu aja. Selama itu enggak ada larangan Allah SWT, larangan syariat, maka itu boleh. Ya tentu bagaimanapun ada kafe, ada tempat minum kopi dimanapun kan ada. Cuma sekarang kafe namanya, dulu Lapo Kopi namanya kan tuh. Ini kafe, situ Palanta, dulu Palanta orang namanya. Palanta. Nah, di situ ada terjadi misalnya ada lomba kasidah, ada lomba nyanyi Minang, dan ada juga misalnya bimtek. Nah, kemudian ada juga acara lain yang katakanlah juga misalnya lomba busana muslimah. Artinya apa? Tempat ini jadikan tempat kegiatan masyarakat. Dan itu tentu kalau dilihat secara umum tentu tidak ada masalah, karena ini sesuatu yang katakanlah sesuatu yang kecuali kalau itu jelas, makanya kita perlu diverifikasi apakah benar ada. Kalau itu misalnya ada, harus kita permasalahkan. Kalau enggak ya jangan kita bikin sesuatu yang menimbulkan fitnah, apalagi dikaitkan dengan seseorang yang dicalon yang sesungguhnya dia juga tidak punya. Nah, dan bukan dia yang bertanggung jawab kan gitu. Nah, ini barangkali harapan kita ini kepada kaum muslimin lah, termasuk ustaz-ustaz dan saudara-saudara, bahwa investigasi itu penting. Iya. Kita di Paganagari itu kan dulu dikenal oleh masyarakat. Memang kita kekuatan kita diinvestigasi, sehingga pernyataan kita masalah pemurtadan, masalah aliran sesat dan sebagainya, kita belum akan membuat statement waktu itu ketika belum ada hasil investigasi yang matang. Nah, jadi itu kekuatan kita. Jadi harapan kita harapkan kita jangan memberikan penjelasan atau keterangan yang fakta dan datanya tidak kuat. Ya itu Bu ya. Nah. Jadi saya secara pribadi sebagai pembina Paganagari ya, Paganagari dan Paganagari salah satu sebetulnya
sebuah organisasi yang kita dirikan sebetulnya untuk menjaga nagari, memagari negeri ini dari segala macam bentuk katakanlah pengaruh-pengaruh budaya dan malah lebih jauh dari itu agama yang tidak sesuai dengan filsafat adat kita. Adab syarak kitabullah. Syarak mengatur adat. Batiang dipatuhi bersandi kaya tadi. Syarak mengatur adat memakai. Jadi karena itu kita tetap kalau misalnya memang ada kita ada setuju. Siapapun yang punya ya. Kalau memang ada di situ di kafe itu misalnya hal-hal yang mungkin kemudian joget segala macam kita tidak setuju. Tapi kemudian menyanyi segala macam itu kan masih debatable ya. Sepanjang itu tidak mengumbar maksiat, menampilkan orang-orang yang berpakaian buka aurat. Selama itu tidak melakukan seperti itu maka kita ya tidak bisa menyatakan bahwa itu sesuatu yang terlarang. Ya, jadi itu aja Pak. Jadi kalau misalnya itu yang mesti sebetulnya kita ini di negara ini begitu. Justru kita kalau yang betul-betul ada seperti itu kita ya siapapun yang punya mau calon apa saja silakan ya. Tapi ternyata itu kan juga tidak milik dari seorang calon tertentu. Ya jangan kemudian kita kait-kaitkan dengan tertentu kemudian untuk mendiskreditkan orang ini supaya tapi itu juga nggak benar kan. Itu aja Pak ya. Jadi barangkali ini kata akhir ini. Kata akhir ya mungkin barangkali sebagai muslim kita tentu harus selalu cermat ya dalam menerima data. Jadi tidak boleh kita terima misalnya kita perlu investigasi. Jangan sampai kemudian kita menyebarkan data-data informasi yang tidak valid yang kemudian orang menerimanya ini sesuatu yang luar biasa, dosanya luar biasa, apalagi kalau kita didasari oleh tajasus ya, tajasus yang kemudian kita jika menceceki orang lain kemudian diekspos kepada umat ya untuk kemudian menjatuhkan orang lain. Nah itu tidak boleh, itu namanya tazkir ya, yang kita dilarang oleh Allah SWT. Itu aja Pak, imbauan saya. Bagaimanapun kita berkontestasi dalam bidang apa ini, kita tetap mengedepankan kejujuran, keadilan dan kebenaran. Jangan kemudian ketika kita ingin mendapatkan kemenangan segala macam untuk mengalahkan orang lain, lalu kita melakukan hal-hal yang kemudian merusak ukhuwah Islamiyah kita. Kemudian juga kita menyebarkan fitnah yang itu jelas berdosa. Ya, saya rasa itu Pak. Terima kasih kepada Buya Risman Mukhtar. Ini kepada Pak Zikriman mungkin ada pesan-pesan beliau sebagai wartawan senior ini. Terima kasih Ustadz. Memang akhir-akhir ini kadang-kadang kita lihat banyak orang berbicara itu tidak pada tempatnya dan belum dia cek dan dicek ke tempat yang dicek ke tempat yang bersangkutan. Jadi sebaiknya saya selaku wartawan itu kadang-kadang memang langsung turun ke lapangan, ya, termasuk di saat-saat penutupan Kafe Batang Agam dulunya itu dari Satpol PP langsung yang terjun di saat kegiatannya kurang baik dianggap masyarakat. Tapi untuk Agam Jua, kami pun dulu pernah mengadakan pertemuan-pertemuan dari WUSU melakukan rapat pemilihan di sana. Dan selama kami dalam kegiatan tidak ada melihat hal-hal yang negatif gitu, Ustadz. Demikianlah saudaraku, pertemuan yang sangat berbahagia ini mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita bahwa objek wisata itu kita harapkan lebih islami dan lebih dekat kepada nilai-nilai syariah. Dan kita sebagai ulama, sebagai yang tertua lah tentu berharap itu lebih dekat kepada nilai-nilai keislaman itu. Tetapi yang lebih dari penting itu, kita umat Islam itu tentu berharap bahwa hal-hal yang negatif, yang tidak jelas,
Nah, itu jangan sampai terjadi. Jangan kita menjadi penyebar berita hoax. Nah, barangkali itu saja saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.